Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya untuk belajar fisika dan kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fisikanya untuk latihan soal dari color jenis dan asas black. Nah, jadi jangan di skip ya videonya. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun sedang daring, dan kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta. Selamat belajar. Oh iya, jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke Bu Nina melalui WhatsApp. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja untuk pembahasan soal pertama tentang color jenis. Nah, kita akan bahas soal yang ini. Suatu zat cair bermassa 50 kg dipanaskan dari suhu 50 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Membutuhkan panas sebesar 1000 Joule. Maka color jenis zat cair tersebut adalah... Oke, penyelesaiannya adalah kita tulis dulu yang diketahui apa. Diketahui. Lihat, zat cair bermassa 50 kg, berarti itu adalah massa M sama dengan 50 kg. Kemudian dipanaskan dari suhu 50 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, berarti T awalnya adalah T1 50 derajat Celcius, kemudian T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Membutuhkan panas sebesar 1000 Joule. Membutuhkan panas, jadi dia Q. Kalornya adalah 10.000 ya, 10.000 Joule. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah kalor jenis zat cair. Kalor jenis apa lambangnya? Ya benar, C kecil. Kalor jenisnya berapa? Masih ingat rumusnya, nak? Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali selisih suhu ya, suhunya. Atau bisa kalian ingat Q macet. Ingat aja ya rumusnya, Q macet. Jadi itu rumus untuk kalor. Oke, yang ditanya adalah C, maka kita ubah di sini. C sama dengan, karena Q itu sendirian dan itu berlawanan arah, jadi ya Q-nya nanti di sini di atas. Q-nya sebagai pembilang. Dan karena C ini berdampingan dengan massa sama delta T, maka massa sama delta T-nya dikali di bawah ya sebagai penyebut. Jadi nanti kalau misal perkalian nanti C-nya ketemu lagi nih sama MC delta T gitu kan. Oke, kita masukkan angkanya. C sama dengan Q itu berapa tadi? 10.000 Joule. Joule. Dibagi masanya berapa nak? Tadi 50 dikali delta T. Delta T dapatnya dari mana sih? Oke, delta T yang di sini ya nak ya, selisih delta T sama dengan T2 dikurang T1. Maka T2 adalah 100 dikurang T1 nya 50 derajat. Jadi hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Oke, kita masukkan di sini. Masuk 50. Ini kilogram, ini derajat Celcius. Maka hasilnya berapa? 10.000 Joule. 10.000 Joule. 10.000 Joule kemudian dibagi 50 dikali 50 berapa? 2.500. 2.500. Nah, satuannya gabung ya jadinya kilogram derajat Celcius. Kita coret 0 2, ini juga ini 2, berarti tinggal 100 per 25 berapa nak? 4, 100 bagi 4 Joule karena ada di atas per kilogram dikali derajat Celcius. Ini hasilnya. Paham sampai sini? Ini mengenai kalor jenis. Jadi nanti silakan kalian kerjakan soal yang sudah ibu siapkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang asas black ya, gimana pengerjaan soalnya. Stay tune ya pokoknya. Oke, kita lanjut untuk soal pembahasan asas black ya. Q lepas sama dengan Q terima. Soalnya adalah air sebanyak 1 kg yang bersuhu 50 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 1 kg. Jika suhu awal bejana adalah 20 derajat Celcius, maka kalor jenisnya adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu ketimbangan yang dicapai. Oke, kita tulis lagi seperti biasa diketahui. Yang diketahui apa? Yang pertama ada air, kemudian ada bejana ya nak. Oke, pertama adalah ini 1 kg. 1 kg itu apa nak? Lihat satuannya ya, kilogram adalah massa. Massanya siapa? Massanya air. Sama dengan 1 kg. Kemudian bersuhu 50 derajat Celcius, berarti itu adalah T air sama dengan 50 derajat Celcius.
dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 1 kg. Berarti massa bejana, itu tulis BJN ya, bejana 1 kg. Jika suhu awal bejana, jadi suhu bejana nih, bejana sama dengan 20 derajat Celcius. Kalor jenis aluminium 900, C bejana ya, bejana aluminium ya, 900 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian apalagi kalor jenis air itu sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Nanti yang ditanya adalah suhu campuran. Suhu campuran atau suhu termal ya, termal. Ketika air masuk ke bejana itu suhunya berapa sih gitu ya, ketika bejananya udah ada suhu di awal tuh 20 derajat Celcius. Maka kita pakai penyelesaian ya. Pakai rumus asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Ingat Q itu tadi apa? Q macet. MC delta T. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya siapa sih? Itu air. Nanti Q air sama dengan Q bejana. Q bejana. Nah, ayo kita jabarian. Rumus kalor apa? Massa. Karena dia di air, maka tulisnya massa air. Massa air dikali C air dikali delta T. Jadi nanti kalau misalnya untuk yang dilepas, delta T-nya adalah T air dikurang dengan suhu campurannya, TC, atau suhu termalnya. Sama dengan, kita uraiin yang bejana ya, massa bejana dikali kalor jenis aluminium yang ada di bejana. Kemudian untuk suhu campurannya, itu kita tulis dulu suhu campuran, atau tadi itu delta T-nya suhu campuran dulu dikurang dengan baru suhu bejananya. Ingat, beda ya. Kalau misalnya dilepas dia suhu yang bendanya dulu baru dikurang dengan suhu campuran, tapi kalau yang diterima itu suhu campurannya dulu dikurang dengan suhu bendanya. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang kita masukin angkanya, Nak. Massa air berapa? 1 kg dikali. Oke, tadi kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian suhu airnya berapa? 50 derajat Celcius dikurang TC yang mau kita cari atau suhu campuran. Massa bejana berapa? 1 kg. Kemudian kalor jenis dari bejana atau aluminium adalah 900 joule per kilogram derajat Celcius. TC-nya yang kita cari dikurang suhu bejana berapa? 50 derajat Celcius. Oke. Yang pertama, langkah pertama untuk pengerjaannya yaitu kamu kaliin dulu nih berapa? 1 dikali 4200 berapa hasilnya? 4200. Oke, nanti kita tiadakan dulu satuannya. Kita fokus dengan angkanya dulu. Berarti di sini 50 derajat 50 aja ya, dikurang TC sama dengan 1 dikali 900 berapa? Nah, 900 dikali TC dikurang 20 ya bejana ya. Sorry, 20. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kali silang. Dikaliin, bukan kali silang ya, kali ke dalam. 4200 dikali 50. 4200 dikali 50 berapa sih nanti ya? Kemudian 4200 dikali minus TC, min 4200 TC. Sama dengan 900 dikali TC berapa? 900 TC. Min 900 dikali 20. Ini 20. Oke. Sudah dapat? Ya. 4200 dikali 50 berapa? 42 dikali 5. 210 berarti 210, nolnya ada 3 di sini, 0. 210.000 dikurang 4200 TC sama dengan 900 TC min 900 dikali 20 berapa? 9 kali 8, 18, berarti ada 03, 18.000. Oke, caranya gimana? Kita akan mencari suhu campurannya ya, TC ya. Jadi kita gabung yang ada TC sama TC, yang nggak ada TC yang sama nggak ada TC. Jadi kita ubah posisi ya, 2100 pindah ruas. Ini 1800 minus 1800. Kalau pindah ruas ke sini jadinya apa? Positif 18.000. 18.000 ya maksud Ibu. Minus 18.000 ini pindah ke kiri jadinya positif 18.000 sama dengan 900 ya, kita tulis 900 TC minus 4.200 TC. Kita pindah ruas ya, pindah ruas jadinya positif 4.200 TC. Oke, 210.000 ditambah 18.000 berapa nya? 228.000 sama dengan 900 ditambah 4.200 jadinya 5.100 TC. Karena yang kita cari adalah TC atau suhu termalnya atau suhu campurannya, maka TC sama dengan 228.000 dibagi 5.100.
5.100. Nah, kita coret nih, bisa kita sederhanain. Berarti 2.280 dibagi 51. Itu bisa kalian cara manual carinya, atau bisa pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Jadi hasilnya nanti di sini adalah 44,70 derajat Celcius. Jadi suhu keseimbangan atau suhu kesetimbangannya adalah 44,70 derajat Celcius. Oke, ini adalah suhu kesetimbangan atau suhu campurannya atau suhu termalnya. Paham sampai sini? Oke, kalau misalnya belum paham bisa tanya ke Bu Nina ya, Nak ya. Silakan kalian kerjakan kuisnya dengan semangat, walaupun kita masih daring. Tetap cinta ya sama fisika. Selamat mengerjakan.